Hai guys, ini video pertama aku 2025 loh. Aku mau interview temanku electrical engineering ya. Ya betul ya. Yeah. Dia kerja electrical engineering dan baru lulus kuliah juga jurusan electrical engineering ya. Jurusannya. Halo, nama aku Kesha, baru aja lulus dari Curtin University, jurusannya Electrical and Electronics Engineering. Oke. Kenapa UDAP? Enggak ya, Curtin ya? Oke. Curtin lebih bagus. Iya. Aku lulusan Curtin juga. Curtin lebih superior guys. Lulusnya baru ya? Baru lulus. Baru. Jadi aku tanggal 4 Februari tahun ini graduation. Oh nanti ya, bentar lagi? Iya bentar lagi. Pas ya aku tahun lalu, Februari tahun lalu graduation ya, pas tahun. Mantap, panas banget. Panas. Jadi kamu pindah ke Perth-nya kapan? 2022. Oke. Aku pindah ke Perth waktu second year of uni. Soalnya first year-nya kena COVID. Oh, tapi udah mulai di Indo. Udah mulai. Oke. Jadi aku malah 2021. Dan kesini pakai visa apa? Visa student, 500. Berarti di sini S1 ya? S1. Jadi sekarang aku kerja jadi, kalau judulnya sih masih graduate engineer ya, tapi kerjanya aku jadi kayak electrical and control systems engineer di Sage Automation. Itu perusahaan Australia? Ya, perusahaan Australia. Okay. Punya experience kerja apa sebelumnya? Between third year sama fourth year, aku kerja internship gitu di company. Kerjanya sama sih, kayak control systems gitu. Di Canningville, jadi kayak kerja internship gitu. Dapatnya sih dari kenalan ya, jadi kayak nanya-nanya gitu. Soalnya waktu awal-awal aku apply kerja pertama tuh nggak dapet susah banget memang. Soalnya kan international student, jadi banyak nggak mau. Nah tapi ini tuh kayak ada temanku yang bilang temennya dia tuh kayak ex-employee dari company ini. Coba kamu email orangnya, dia nggak kenal sama ownernya, tapi dia kayak coba aja kayak kamu buka websitenya, terus kayak kamu email ke ownernya atau sekretarinya gitu, terus dia kayak ownernya panggil, kayak kamu mulai kerja ya, tapi nggak dibayar. Jadi aku unpaid internship ya. Tapi ya berapa ada experience kan? Itu berapa lama? Aku internship itu 1 tahun. Tapi eventually dibayar, soalnya aku join projectnya mereka. Jadi kayak awalnya nggak dibayar, soalnya kan dia mikirnya kamu belajar, kamu di join company-ku untuk belajar. Tapi kan sudah lama-lama kan ngerti, terus bisa ngerjain sendiri apa. Jadi dia ngomong kita lagi butuh orang, kamu join project ya. Itu kerjanya ngapain sih? Kerjanya kalau di internshipku yang lama itu, karena kita fokusnya ke tambang ya, jadi kita tuh kayak kerjain otomasi mesin-mesin tambang gitu. Jadi kalau mesin tambang itu bisa di-automate pakai program-program seperti itu. Khususnya kita kerjaan punyanya Rio Tinto. Jadi itu kayak klien kamu? Iya klien, karena kita contractor company. Kliennya ada macam-macam ya? Macam-macam, tapi kita untuk companyku yang lama itu dia memang kayak salah satu kontraktor utamanya Rio, I guess. Jadi kayak banyak kerjain projectnya Rio. Kalau yang company sekarang ini? Sekarang itu fokusnya di Water Corp sama di Western Power. Itu kayak klien jadi kayak terbesar utama ya, klien terbesar. Kisaran gajinya berapa? Kalau internship dulu itu aku dibayar, karena aku tergolong casual ya. Jadi aku dibayar tuh 9 sampai 30 per jam. Itu tapi aku fleksibel banget sih memang, kayak datang kapanpun, hari apapun terserah gitu. Enak sih. Yang sekarang itu aku dibayar 89.000 per tahun. Tapi untuk selevel grad sih. Selevel grad ya. Tapi jujur aja itu bisa lebih tinggi lagi. Oh iya? Karena temanku ada yang beberapa temanku kayak lumayan banyak sih jumlahnya. Itu gajinya mereka sudah di atas 95.000 per itu tahun. Mungkin karena mereka experience lebih. Gitu. Enggak, sama-sama masuk graduate program, tapi ya memang tergantung company sih. Beda company. Beda company, beda gaji. Contohnya ya, kalau Rio Tinto gitu, gajinya sudah 110 per tahun kalau nggak salah. Itu belum uplift kalau ke site. Itu grad? Grad. Wow, oke. Jadi kamu kerjanya tuh di kantor atau pergi-pergi ke site? Kalau aku itu office base, tapi kalau ada commissioning, jadi misalnya, sudah selesai nih programnya, terus sudah selesai, desainnya udah selesai, kita kan harus kayak pasang kan anggapannya, kayak masang di site gitu. Nah itu recommissioning harus ke site. Sekarang kalau masih designing gitu masih di office. Jadi office space tapi ke site kalau commissioning. Kenapa kamu nggak mau kerja di Indo? Kenapa pilih kerja di Perth? Gajinya lebih tinggi guys. Gajinya tinggi. Terus aku merasa kalau apalagi kalau jurusan kayak teknik gitu ya,
di sini tuh lebih di appreciate. Jadi kerjanya tuh bukan kerja kasar kayak di Indo gitu loh. Kalau teknik kan cenderung kalau di Indo kan lebih kayak ke kamu kerja kasar gitu kan anggapannya. Kalau di sini tuh enggak. Jadi kamu tuh santai di office, kamu kerja gitu. Apalagi di sini mining di WA. Mining nomor 1 guys di WA. Jadi kalau ada yang mau jurusan teknik, please ke Perth aja. Nggak usah ke Melbourne, nggak usah ke Sydney. Betul. Ke Perth. Mining gajinya besar. Paling top bro, paling top. WA. Ya. Jadi proses apply ya? Ya, proses apply. Proses apply, aku tuh pokoknya gencar apply ke semua company yang ada lah pokoknya. Apalagi kalau international student ya, susah banget. Pokoknya kalau kamu tuh nggak ada PR, terus kamu bukan citizen sini, itu kalau nggak gencar nggak mungkin dapat guys. Pokoknya apa aja apply. Walaupun di kualifikasinya kamu ketulis kayak kamu nggak ada experience ini, apply aja pokoknya. Apply aja, iya. Ya paling 1-2 nyangkut lah. Iya. Jadi aku tuh lebih sering kayak tanya kayak kenalan sih, misalnya kayak kamu ada kayak kenalan nggak yang company ini atau kayak ex company-nya mereka, atau kamu coba apply kayak gitu-gitu tuh biasanya kamu lebih sering dapat, soalnya kan kamu nyebut misalnya kamu di email gitu kan. Yang apply yang kerjaanku sekarang ini aku email ke principal engineer-nya, aku email gitu. Jadi kayak halo, kayak aku temennya ini. Kamu bukan cari-cari di website gitu? Pekerjaan yang lain aku cari di website, kayak LinkedIn gitu. Tapi yang ini khususnya aku dapat ini, yang aku kerja sama sekarang ini, aku email langsung ke prinsipalnya. Prinsipalnya ini kenal sama temanku. Jadi as a reference ya? Jadi aku kayak ngomong, aku temennya ini. Aku tahu aku tahu dari dia kalau companymu lagi buka lowongan, kamu lagi cari grad gitu kan. Lalu itu itu dipanggil, interview. Prosesnya cuma interview itu aja atau ada assessment? Pada umumnya di company-company yang lain aku apply itu ada stepnya selalu video interview. Habis itu dipanggil interview. Terus ada skill bukan skill assessment ya, kayak IQ test gitu lah. Mirip IQ test gitu. Jadi kayak biasanya disuruh lihat pie chart atau kamu suruh analisa itu loh. Kayak analysis assessment lah. Habis itu terakhir biasanya interview tuh 2 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Yang pertama online kan? Video assessment. Yang kedua face to face. Terus kalau ketiga itu biasanya kalau mereka ada beberapa kandidat, misalnya sisa 2 atau sisa kayak 3 gitu, mereka akan ada kayak interview terakhir buat meyakinkan gitu loh. Tapi biasanya kalau kamu udah masuk masuk stage kamu sudah face to face, itu kemungkinan kamu keterima tuh sangat-sangat besar. Udah kayak kurang dari antara kamu atau 1 orang lagi gitu doang kandidatnya. Jadi kalau mereka suka dua-dua, kemungkinan dimasukin dua-dua gitu. Menurut pengalaman ya. Kalau kamu udah face to face itu biasanya kamu kejamin bakal dapet. Soalnya itu kan final stage juga. Iya, final stage gitu. Dokumen atau requirement apa aja yang harus disiapin, atau skill atau qualification apa aja buat apply kerja. Jujur aja aku hampir nggak ada kualifikasi sama sekali guys. Kayak aku cuma punya nilai dari uni. Harus tinggi gak nilainya? Bagus sih enggak juga ya, tergantung company apa juga. Ada beberapa company yang aku apply itu mereka ada minimal, kalau di Curtin tuh CWA kayak weighted average-nya tuh ada minimalnya gitu, GPA. Ada yang diminta ada minimalnya. Aku ada beberapa yang ada minimalnya tuh 80 kayaknya. Rata-rata 80 tuh company yang kalau udah kayak world class gitu, biasanya mereka mintanya segitu. Tapi yang sekarang kamu nggak ada minimalnya? Nggak ada. Agak nggak jelas sih, aku apply kayak langsung dipanggil, interview, terus interviewnya kita kayak santai banget, cuma ngobrol-ngobrol doang. Bukan tentang kerjaannya atau kayak ada technical, tapi dia lebih nanya kayak, kamu di uni belajar apa? Kita lagi project ini nih di kantor, kayak kamu tertarik nggak? Gitu. Ini ya, santai banget, kayak ngobrol biasa. Makanya aku suka banget sama yang company-ku sekarang ini, soalnya ini adalah interview tersantai yang aku pernah ada, yang pernah aku experience gitu. Love banget. Berarti kamu termasuk laki ya? Iya, laki banget. Kalau kalian bisa vibing sama employernya, itu artinya bakal dapet dah, percaya aja. Bakal dapet dan nyaman juga kerja di situ kan. Kalau misalnya kalian, kan aku pas sebagai graduate program kan, jadi mereka tuh nggak expect banyak banget dari student gitu loh. Bener. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya apply di luar lewat jalur lain gitu, misalnya kayak mau FIFO atau pakai WHV gitu. Kalau khususnya di construction atau kayak electrical gitu ya, penting banget kayak punya, kalau bisa itu driver's license. Itu aku lagi OTW, aku punya learner's permit doang, WA, itu sangat-sangat membantu. Soalnya mereka semua dokumen pasti minta kayak driver's license atau learner's permit gitu.
Jadi aku punya learner's permit doang, itu sangat-sangat membantu dokumenku gitu loh. Terus kalau construction, kamu ke site gitu, white card. White card itu kayak construction induction, jadi kayak induction buat kamu ke site gitu lah. Kayak itu dapet itu dari mana? Itu apply online aja, cepet kok, online training, nggak perlu face to face, itu benar-benar online training doang. Dan harganya nggak mahal. Kalau punya white cardnya WA itu kemarin aku cuma $44. White card tuh kayak izin gitu. Ada beberapa site, khususnya kalau aku nanti ke site ini, yang siteku yang nanti ini, nggak semua site minta sih, tapi kalau misalnya kamu mau apply kerja terus kamu punya white card, itu sangat-sanat kayak nge-boost kamu buat ini aku punya kualifikasi, aku boleh masuk sini, boleh gitu. Jadi lebih banyak site yang bisa kamu kunjungi. Betul. First aid juga guys, khususnya kalau mau ke site first aid training, terus apa lagi, itu aja sih biasanya. Yang penting. Jadi yang penting driver license sama white card. Tapi nggak semua site minta ya, jadi harus cek juga ke employernya. Kalau skill atau apa ya, ada tips mungkin khususnya di Aussie ya, itu social skill tuh lebih penting menurutku daripada bener. Social skill lebih penting daripada educationmu guys. Setuju. Kalau kamu gampang bersosialisasi, itu kamu dapat kerja lebih gampang. Iya benar. Soalnya orang sini sukanya ngobrol. Benar. Jadi kalau misalnya kayak kamu ngajak kayak ngopi gitu atau apa tuh orang-orang tuh suka gitu loh. Makanya aku juga rada kaget juga pas kesini, kayak sering banget gitu acara ngopi, social event, banyak banget. Khususnya kalau engineering ya, itu suka banget yang namanya kayak dulu aku di uni itu ada namanya Beers with Engineers. Jadi kayak kita keluar ke bar gitu malam-malam, terus kita semua kayak para engineer tuh kayak harus minum sih, tapi bersosialisasi, dapat koneksi gitu loh. Iya betul. Koneksi itu penting di sini. Penting banget. Kalau mau meluaskan kayak walaupun kerjaan gitu. Misalkan kamu baru pindah dari Indo ke sini, nggak punya teman siapa-siapa, nggak kenal, tapi banyak banget acara networking. Jadi dari situ kamu bisa kenalan banyak orang. Projectnya apa aja so far? Yang udah kamu kerjain? Bukan baru banget nih di kerjanya sekarang. Baru banget. Baru mulai minggu lalu ya? Iya. Iya. Baru banget. Udah ngapain aja tuh? Kalau awal baru masuk sih banyak induction ya, kayak banyak training gitu loh. Training ini, training itu. Tapi karena ini company-nya bukan company skala besar banget ya, bukan kayak sekelas Rio kan. Jadi langsung mulai project. Kalau aku sih masuk ke project yang Listen Power. Tapi masuk lumayan besar sih. Dan lingkungan kerja, work-life balance-nya di kerjaan kamu tuh kayak gimana? Aku ngeliat dari atasanku, kayak atasanku sama colleague gitu, termasuk bagus sih. Jadi mereka kayak parental leave, sick leave, annual leave. Aku lupa ada bonus leave atau enggak. Yang sudah kayak posisinya tinggi, kayak principal engineer, senior engineer, itu mereka semua worknya hybrid. Jadi datang ke kantor tuh cuma 3 hari, terus 2 harinya kayak work from home. Ada yang malah part time. Setelah punya anak jadi part time, tapi tetap dikit gitu loh. Jadi dia kerja tuh cuma 3,5 hari. Jadi datangnya cuma Senin, Selasa, Kamis, Jumatnya setengah hari kayak gitu. Enak banget. Enak banget. Jadi banyak fleksibel banget sih kalau menurutku. Khususnya di Australia ya, karena mereka kayak sangat-sangat menghargai gitu. Mungkin di Australia tuh kerjaan apa aja juga fleksibel kayaknya ya. Mau di bidang apapun, mereka ngutamain wellness, dan kita juga kan punya kepentingan selain pekerjaan kan. Kesehatan mental. Benar. Mental health number 1. Terus ya pokoknya di sini WFH-nya gampang. Kamu gimana WFH-nya? Aku sih kayaknya belum mau WFH ya, soalnya kan masih sibuk project baru mulai juga. Iya benar. Tapi boleh kan, misalnya masih graduate level. Bisa. Di sini tuh kayak ngambil cuti tuh gampang guys. Kalau di Indo kan kayak aku dengar dari teman-temanku di Indo tuh kayak kalau mau cuti tuh dipersulit banget gitu loh. Ditanya-tanya. Kayak kenapa, haruskah atau gini. Kalau sini tuh kayak asal kamu punya alasan yang valid ya. Itu kamu bahkan nggak perlu kayak surat dokter atau apa. Surat dokter tuh kalau kamu sakit parah gitu, sakit parah banget gitu loh. Nah itu, kalau annual leave cuma 4 minggu kan. Iya, kalau lebih dari 4 minggu kita pakai unpaid leave juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak masalah mereka. Walaupun misalkan alasan kita mau liburan pun nggak apa-apa ya. Iya, nggak masalah. Nah itu, jadi kita kayak liburan sepanjang apa, nanti kalau udah butuh duit balik lagi aja, nggak apa-apa, nggak dikeluarin juga. Bosnya juga santai-santai sih di sini. Santai-santai. Di Indo udah punya experience kerja atau belum? Ada. Di bidang ini? Enggak, mana bulan tuh aku kerja part time gitu di kantornya Pak Mama. Di kantor Pak Mama di Indo itu. Iya, di Indo. Aku jadi itu kayak managerial training gitulah. Tapi kalau yang apply kerja yang di sini ini, mereka ngelihat experience nggak? Kan kamu udah punya intern di sini kan, experience intern. Sangat guys, penting ya. Apalagi kalau kuliah, please cari internship yang banyak-banyaknya. Aku tuh dulu telat banget gara-gara
aku tuh kayak selalu merasa oh aku masih baru, karena aku baru pindah sini kan 2022, kayak aku merasa aku belum beradaptasi sama lingkungan sini, terus jadi nggak berani cari kerja, kayak terlalu fokus sama kuliah gitu loh. Tapi jujur aja semakin menunggu lama itu semakin nggak bagus, soalnya akhirnya aku kerja, waktu kerjaan lagi butuh aku lagi sibuk-sibuknya ini, lagi peak season, aku lagi project akhir, aku lagi thesis di kuliah, jadi aku kuliah plus thesis plus kerjaan jadi satu semua. Padahal kalau bisa internship dari year 2 atau year 3 gitu, itu lebih oke. Jadi kamu nggak kayak heboh gitu loh sama kuliahmu. Jadi kamu bisa take break waktu kamu lagi tesis. Gitu. Jadi kayak final semester kamu bisa malah fokus. Istirahat, istirahat dari kerjaan. Karena udah punya experience juga. Dan di sini experience kayak intern juga mereka nggak lihat harus final year baru dikasih intern. Enggak. Biasanya kalau engineering itu third year. Tapi ada teman-temanku yang second year juga langsung dapat gitu loh, bisa. Kamu berapa tahun kuliahnya? 4. Oh 4, ya. Kalau bisnis 3 sih. Jadi kita biasa second year. Penting guys punya experience, soalnya aku dapat yang kerjaan pertama tuh susah banget. Aku apply kemana-mana itu susah banget keterima, soalnya experienceku tuh cuma pure experience di Indo. Mereka tuh lebih melihat experience kamu yang ada di sini, walaupun tuh experience apapun lah, nggak harus yang satu jurusan, kayak experience kerja customer service lah, komunikasi sama orang itu kayak penting gitu. Setelah aku dapat experienceku internship ini, kan aku untungnya internshipku tuh kayak bertahan lama gitu loh. Aku internship di tempatku 1 tahun, termasuk tergolong lama. Soalnya banyak yang kalau sama kayak vacation work itu sebulan, 3 bulan. Iya benar. Ya kan, aku tuh lumayan lama di kantorku yang lama tuh 1 tahun gitu. Jadi kalau mereka udah ngeliat kamu bisa retain di kerjaanmu itu kayak lumayan lama, itu lebih gampang. Jujur aja setelah aku punya internshipku tuh, aku apply dimanapun itu pasti dapat panggilan interview. Sebenarnya kamu dapet tawaran selain ini juga ada? Iya, aku sampai nolak. Jadi sebelum aku keterima di company yang sekarang itu, aku sebenarnya tuh sudah keterima di company lain, bahkan udah tanda tangan kontrak. Nah iya, tapi kayak setelah dipertimbangkan, kan company kayak consultancy gitu, aku tuh nggak cocok. Aku tuh butuh sesuatu yang kayak aku harus kerjain kayak technical work gitulah. Jadi akhirnya aku terima yang sekarang, terus aku tolak yang lama. Kayak sampai email orangnya sampai sungkan banget kayak I'm extremely sorry, like I'm very sorry. Terus setelah aku tanda tangan kontrak yang company-ku sekarang, aku dapat lagi dari company lain. Yang lain tuh lewat website atau lewat kenalan? Lewat LinkedIn, Indeed kayak gitu-gitulah. Aku rata-rata semua applicationku lewat LinkedIn sih. Biasanya kan diarahin langsung ke website-nya company-nya tapi. Jadi LinkedIn company-nya gitu. Sering-sering buka gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu tertarik sama company apa, buka aja iseng-iseng. Kadang tuh kayak keluar kayak job vacancy gitu dari company-nya. Jadi tipsnya itu sering-sering buka LinkedIn ya? Sering-sering nggak? Sering. Cek terus company apa aja, search di LinkedIn, Indeed, Seek gitu ya. Terus juga tips itu harus, walaupun kan introvert ya, itu kayak usahakan tuh sering ikut kayak klub sekolah, kayak klub di uni, sering ikut networking event, jangan malu-malu. Itu aku dulu salah banget, malu-malu banget, kayak gak mau ikut klub, gak mau ikut ini. Terus aku akhirnya telat banget, aku baru ikut semuanya, klub, internship apa tuh aku 3rd year sama 4th year baru dapat kayak ini, kamu apa sini ya, dari kenalanku itu semua dari klub, dari klub uniku gitu, klub electrical engineer. Butuh banget sih klub-klub kayak gitu. Kamu introvert ya? Enggak sih sebenarnya extrovert. Tapi aku dulu tuh kayak takut banget karena aku anjlok gitu loh. Jadi fokusnya belajar aja. Aku tuh dulu sampai nggak pernah keluar, di rumah terus belajar terus. Sampai kayak orang culun gitu loh. Jangan kan fokus belajar guys, nggak ada yang nilai. Iya, bener. Aku juga dulu gitu. Aku kira bakal dilihat nilai tinggi, nilai bagus yang bakal diterima. Terus ternyata enggak, lebih ke social skill, soft skill, communication, kayak customer service juga perlu sih. Terus aktif nyari-nyari gitu. Kalau nilai nggak dilihat bener, asal kamu lulus, asal kamu pas. Nggak apa-apa. Dulu aku tuh pernah ikut apa ya? Induction internship dulu tuh. Terus kan anak-anak grad pada datang dan kita kayak sesi tanya jawab. Terus aku nanya ke mereka, nilai dilihat gak sih? Terus mereka langsung kayak nggak dilihat. Nah dari situ aku kayak ya udah nggak usah belajar keras-keras lah. Kayak santai aja gak sih, yang penting lulus. Dan aku dulu sih jujur ya di kuliah, selama kuliah aku nggak ikut klub-klub apa-apa. Dan aku cuma pulang kupu-kupu gitu, pulang. Aku introvert kan, aku nggak suka bersosialisasi. Dan aku ya aktif nyari kerja ya sendiri aja di website gitu, di rumah sendiri-sendiri.
gimana kita nge-advertise diri sendiri aja ya sih. Iya bener. Belajar kayak market diri sendiri tuh iya penting guys. Benar. Kayak walaupun kita nggak sehebat apa ya, try to make it sound kita hebat gitu. Make it till you make it. Iya, benar-benar. Misalkan kamu punya experience part time jadi kasir, kan customer service, tapi kamu ngiklaninnya kayak aku bisa deal with customer communication atau bisa menghadapi orang yang susah gitu. Benar. Apalagi teamwork. Dulu sih aku pernah tuh jadi all rounder sih. Itu aku dapet teman kerja yang dia tuh kayak karena umurnya lebih tua kan, dia kayak nganggep kita kayak disuruh-suruh, padahal dia bukan bosnya. Terus cara aku deal gimana, padahal aku nggak deal banget sih, aku kasih tahu bos aku aja, tapi bukan aku yang deal with sama dia. Tapi aku di resumenya aku kayak this is how I deal with tim itu. Itu juga penting waktu interview. Kalau misalnya kalian interview itu biasanya tuh mereka sering tanya kayak gitu, how do you deal with people sulit diajak ngomong, atau kayak kamu pernah ada argumen nggak sama orang, terus cara kamu menghadapi kayak gimana, how do you deal with deadline. Penting buat kamu tahu cara jawabnya yang bagus tuh kayak gimana gitu. Terus sama aku dulu tuh aku juga sering nemenin kayak interview orang kan, jadi aku kurang lebih itu tahu tipenya orang Indo, kalau khususnya yang fresh graduate ya, itu mereka tuh nggak tahu cara jawab interview yang bagus tuh gimana. Jadi misalnya nih, orang Indo tuh pinter-pinter loh sebenarnya. Pinter, tapi mereka tuh kayak kurang research gitu loh. Jadi kayak misalnya ditanyain kelemahanmu tuh apa, mereka tuh kayak memang sih berusaha memarket diri sendiri dengan baik ya, tapi cara jawabnya tuh salah gitu loh. Kalau jawaban andalanku tuh aku tuh terlalu detail, terlalu pay attention to detail gitu loh. Itu sebenarnya kelebihan kan. Tapi aku ngomong, tapi ada kekurangannya juga. Soalnya kerjaanku jadi lama, jadi pelan gitu loh, nggak bisa cepet kayak tak gitu. Nah, biasanya kalau orang Indo stop di situ, udah pokoknya kelemahanku aku lamban gitu doang. Nah, yang bener itu cara jawabnya itu. Setelah itu kan jelasin, but I'm trying to improve myself by aku bikin spreadsheet, bikin timesheet untuk diriku sendiri. Terus kayak pokoknya kamu kasih solusi gimana? Kasih solusi, iya benar. Kelemahanmu itu nggak ganggu pekerjaannya. Iya, jadi jangan cuma kasih kelemahan aja, tapi jelasin caramu untuk menangani kelemahan itu. Gitu. Aku tuh suka nonton interview tips gitu loh di YouTube. Kayak this is how you answer interview. Kayak gini-gini. Itu aku pelajarin banget dulu pas aku apply. Kan aku kayak interview beberapa kali. Tapi aku kayak nontonin video-video tips gitu. Terus aku kayak ya udah gini. Terus aku ikutin aja. Tapi it worked kayak ya udah. Terus sering nanya temen juga, kayak bener. Kamu pengalaman interviewmu kayak gimana? Gitu. Tapi kamu pas interview lebih ke technical atau behavioral? Jujur aja di tempat-tempat lain itu dua-duanya ada, technicalnya ada, behaviornya ada. Tapi entah kenapa di company sekarang ini mungkin terlalu asik ngobrol ngobrol about life. Tapi mereka waktu awal interview mereka udah ngomong kalau mereka tuh kayak mereka tuh sangat mementingkan sosialisasi di antara employee-nya mereka gitu loh. Nah itu aku waktu itu pernah nanya ke Sar, tahu manajer kamu nggak? Aku nanyakan ke dia, kan dia salah satu yang interview. Aku tanya, kalian tuh nerima kandidat itu based on apa? Karakter kah? Technical knowledge kah? Terus mereka bilang langsung straight away bilang karakter. Karakter katanya gitu. Jadi itu dilihatnya karakter, cara kita jawab, cara kita. Kamu enak diajak ngobrol. Diajak ngobrol tuh kayak nanggep gitu loh. Nah juga ini banyak salahnya orang Indonesia. Kalau ditanyain apa, cuma ngomong iya enggak. Terus nggak ada kelanjutannya gitu loh. Kayak engage gitu loh, harus engage. Jadi kayak nggak interested. Jadi kayak komunikasi jadi nggak lanjut gitu loh. Kayak cuma sesi tanya jawab. Iya benar. Terus juga nggak prepare. Kalau kamu apply company itu, kamu harus research company itu ngapain. Benar gitu loh. Lihat semua websitenya, dia pernah ngerjain project apa, pernah ngapain, terus visi misinya apa, value-nya apa. Iya itu penting. Soalnya kadang-kadang tiba-tiba ada pertanyaan itu, jebakan. Benar pertanyaannya. Menurutmu visi misi company dengan visi misimu gimana? Iya, benar harus dihafalin sih. Iya. Tapi kamu jangan stick hafalan aja sih. Iya. Maksudnya hafalin, cuma ya harus dari dirimu sendiri. Dan kalau bisa pembawaannya juga smooth gitu loh, cara ngomongnya. Biasanya nanyain, kamu kenapa interested sama company ini? Kamu sudah jelasin, misalnya
oh aku interested karena kayak project X, project A, B, C gitu lah. Terus waktu itu tuh pas aku interviewernya tuh sampai kayak, karena aku mungkin nyerocos terus ya banyak ngejawab, dia kan nulis kan jawabannya, dia kayak tunggu. Dia kayak kewalahan gitu. Sampai akhirnya kayak iya aku juga, aku kayak ngomong terus kan, jadi kayak banyak bacot gitu kan. Akhirnya sampai orangnya kayak orangnya tuh sampai akhirnya tutup laptop gak jadi nulis. Dia kayak dengerin aja. Iya dengerin aja. Jadi nggak nulis akhirnya, ditaruh. Pokoknya kalau beberapa kali interview kalau gagal tuh jangan kayak down gitu. Soalnya kadang-kadang tuh kayak oke gitu loh experience. Jadi kamu terbiasa ngomong sama orang asing, kayak ngomong sama employer kayak gimana gitu. Iya benar-benar. Aku sih sebenarnya waktu itu kayak interview dan beberapa ada yang nggak diterima juga. Tapi aku jadiin kayak nggak apa-apa, kita ulang lagi, coba lagi sampai aku hafal loh jawaban interview. Aku hafal. Nah, itu tujuannya. Lama-lama jadi hafal kan? Iya. Saya template kan maksudnya nggak jauh beda kan, mereka nanya apa. Jadi aku hafal. Jadi interview terakhir tuh aku nyerocos banget. Iya. Apalagi kalau pertanyaannya kayak behavior gitu. Iya. Itu template. Cuma ya behavioral gitu biasanya nanya experience kamu juga sih. Jadi make sure ya kamu punya experience. At least nggak harus professional experience. Iya, volunteer gitu aja. Misalnya kalian kayak pernah volunteer di donasi kayak panti asuhan kayak experience kamu kerja project di kuliah, kayak group project di kuliah tuh ditanya juga sama mereka, how do you deal with group project atau gimana gitu. Intinya ya social skill ya, cara teamwork sama komunikasi. Soalnya apa ya, qualification paling at least kamu bachelor di jurusan itu paling kayak minimum gitu. As long as kamu udah punya kualifikasi itu. Oh ya, sekarang gimana? Visa graduate ya? Visa graduate itu berapa tahun berlakunya? 2 tahun. 2 tahun, tapi kita plus 1. Aku mau nanya, kenapa kamu pilih PER? Karena satu, jurusanku kan electrical tuh, semuanya engineering tuh overall lebih bagus di WA memang. Karena kita nih sangat-sangat oke di mining. Yes, betul banget. Untuk prospek kerja juga lebih bagus buat engineering di sini. Terus juga gaji oke, living cost nggak semahal di Melbourne sama Sydney. Para orang tua yang mengirim anaknya kirim ke Perth aja supaya nggak rusak. Anaknya nggak rusak. Saya di Melbourne tuh pergaulannya menurutku bebas banget gitu loh, kayak heboh banget. Terlalu wild. Iya, terlalu wild. Tapi kalau anaknya udah oke ya oke gitu kan, tergantung anaknya juga. Tergantung orang, kadang suka yang gitu ramai, city yang ramai gitu. Perth itu balance loh, nggak ramai banget, nggak sepi banget. Jadi aku suka. Halo. Udah kayaknya ya guys. Udah semua kan? Yeay, sudah. Terima kasih Kezia atau Keisha? Sama aja. Tulisannya nggak Kezia? Iya. Oh. Oke, terima kasih Kezia. Mungkin nanti Instagramnya aku taruh sini ya biar. Oke. Biasanya nanya-nanya loh orang. Iya. Really? Iya. Aku malu. Oh my god, suka ada yang nanya Instagramnya apa, mau nanya-nanya. Kalau ada pertanyaan tanya aja guys, soalnya aku juga kadang-kadang lupa. Kayak kualifikasi tuh sebenarnya ada banyak ya. Kalau khususnya electrical engineering tuh ada banyak. Nanti kalau di DM dari YouTube aku nggak apa-apa ya? Nggak apa. Oke. Malu. Tempat malunya. Gak apa-apa. Terima kasih buat insight dan interview. Dan ya kapan-kapan lagi, dadah. Bye.